Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada malam hari pemilu tanggal 14 Februari 2024 lalu, muncul sebuah video di beranda YouTube saya, di mana Ibu Pendeta Suzette Hetting memperingatkan bahaya negeri jika bangsa Indonesia salah dalam memilih pemimpin. Indonesia tidak akan diberkati lagi jika memilih presiden ini. Wah, serem juga judul videonya. Saya simak sampai selesai. Apa yang saya dapat? Sampai akhir video, saya tidak menemukan clue atau semacam kisi-kisi paslon mana yang sebaiknya dipilih umat Kristiani agar tidak salah memilih sehingga mendatangkan murka Tuhan atas negeri ini. Untuk menonton video selengkapnya, silakan klik pada link yang tertera pada kolom deskripsi di bawah. Lalu setelah selesai menonton video itu, saya merenungkan siapa kira-kira paslon yang dimaksudkan Ibu Pendeta ini. Apakah yang dimaksudkannya adalah paslon yang terlanjur sudah saya pilih tadi? Saya dilanda ketakutan. Akhirnya saya berdoa. Apakah paslon yang saya pilih tadi tidak berkenan di hati Tuhan? Mohon Tuhan beri jawabannya. Akan tetapi hingga bangun pagi harinya, Tuhan tidak menjawabnya, baik melalui mimpi maupun bisikan roh. Seperti biasa dan sudah menjadi rutinitas, saya memeriksa pesan WhatsApp di handphone. Yang pertama saya cari adalah pesan dari hamba Tuhan, Pendeta Anggiat Huta Barat, pendeta yang melayani di HKBP Diaspora, Jakarta, yang selalu setia membagikan sermon singkat setiap hari dalam 5 tahun terakhir melalui WhatsApp. Hari ini beliau mengutip kitab Yosua pasal 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ditambahkan beliau bahwa setiap orang yang telah berhasil, apakah dalam upaya pendidikan, usaha, dan dalam setiap menghadapi perkara atau perlawanan, lalu kemenangan itu dirasakan oleh karena pertolongan dan kuat kuasa Tuhan. Tentulah kemenangan itu disyukuri dengan melakukan ibadah syukur. Pesan firman Tuhan yang patut dipegang teguh adalah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dan terus melakukan perintahnya. Pesan ini seperti melengkapi keingintahuan saya atas pertanyaan tadi malam. Sebab Paslon 02 beserta Koalisi Indonesia Maju, tim sukses berikut relawan, mereka sudah terlanjur bersyukur walau membungkusnya dalam bentuk selebrasi. Hanya saja saya sendiri meragukan apakah kemenangan Paslon 02 itu oleh karena pertolongan dan kuat kuasa Tuhan atau tidak. Saya tidak berani mengomentarinya. Saya minta izin kepada Pendeta Anggiat Huta Barat agar diperkenankan mengutip isi pesan beliau untuk kemudian saya masukkan ke dalam konten ini. Kemudian beliau menelepon saya dan mengobrollah kami tentang banyak hal. Kembali kepada video Ibu Pendeta Suzette Hetting tadi. Malam harinya, saat saya hendak menulis naskah konten ini, saya mengamati lagi cover video itu. Sungguh saya terkejut, karena baru menyadari bahwa ternyata hanya gambar Ganjar Pranowo yang tidak tercantum di situ. Oh, pantas saja Ibu Pendeta itu tidak menjelaskan atau memberikan kisi-kisi siapa capres yang dia maksud. Kita, umat Kristiani, seperti diminta untuk berpikir keras. Kita diberi otak untuk berpikir. Jadi, bagi saya pribadi, untuk sementara, sepertinya terjawab sudah pertanyaan dan rasa penasaran saya. Jika ini benar, tentu saya bersyukur bahwa saya tidak memilih capres yang dimaksudkan beliau. Hari ini kita memasuki hasil quick count yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga survei termasuk Litbang Kompas
dan Saiful Mujani Research Center atau SMRC yang dipercaya banyak kalangan terdidik sebagai dua lembaga survei yang kredibel di Indonesia, bahwa pemenang kontestasi Pilpres pada pemilu 2024 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun banyak yang menduga bahwa kemenangan mereka dipenuhi dengan kontroversi, kecurangan, pelanggaran konstitusi, dan etika. Apakah ini termasuk presiden yang dikatakan Ibu Pendeta Suzette Hetting tadi? Silakan Anda jawab sendiri atau berdoalah agar Tuhan memberi jawaban kepada saudara. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah selamanya idiom Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan itu tetap berlaku? Tidak juga. Lihatlah kisah Saul dalam kitab 1 Samuel ayat 8 pasal 4 sampai 9, di mana Allah memenuhi permohonan Samuel untuk menyetujui Saul sebagai raja atas Israel, bukan atas kehendak Allah sendiri, sebab Allah selalu menghendaki bangsa Israel mengakui bahwa Allah sendirilah yang menjadi raja bagi mereka. Tetapi mengamati sebuah negeri yang tidak terorganisasi seperti Israel, permintaan mereka membentuk sebuah pemerintahan baru berupa kerajaan sepertinya dapat dimengerti. Seorang raja akan memusatkan kekuasaan, membawa bangsa lebih efektif dalam mempertahankan diri sendiri. Meskipun demikian, baik Samuel maupun Tuhan menentang gagasan itu, karena motif orang Israel adalah mereka menginginkan seorang raja untuk memimpin kami sebagaimana bangsa-bangsa lain melakukannya. Israel seharusnya berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Apapun bentuk pemerintahannya, mereka seharusnya patuh kepada Tuhan sebagai pemimpin mereka. Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mengingatkan para tetua Israel bahwa seorang raja akan menekan rakyatnya. Samuel juga memperingatkan draft militer, pajak yang tinggi, kekuasaan raja yang bisa membawa rakyatnya ke dalam perbudakan. Anda bisa baca di kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 10 sampai 18. Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Kristiani? Mari berdoa kepada Tuhan agar Tuhan berkenan untuk tetap memberkati negeri Indonesia. Dan jika memang terdapat kecurangan dalam proses pemilu 2024 ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun para lawan politik mereka agar memiliki keberanian mengajukan bukti-bukti serta mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab doa orang-orang benar akan mampu menghindarkan suatu bangsa yang besar dari murka Tuhan. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.